Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 13 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat Filemon. Kiranya firman Tuhan yang kita baca memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari surat Filemon hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, pemeliharaan dan berkat yang sungguh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami setiap hari membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk kami dapat memahaminya, serta Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Filemon yang sudah kita baca ada 25 ayat yang menjadi bahan perenungan di ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa bilang mengasihi itu gampang? Mengasihi bukan perkara mudah karena tidak cukup dengan niat atau kata-kata belaka, ucapan mulut belaka. Jadi bagaimana bisa mengasihi dengan ketulusan yang keluar dari iman? Rasul Paulus kepada Filemon mengutarakan perlunya mengasihi dengan tindakan, kasih dengan wujud nyata. Paulus memuji Filemon, seorang pemimpin jemaat, karena iman dan kasihnya yang dibagikan secara nyata di antara jemaat Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Allah yang benar mengubah kehidupan seseorang. Pemahaman identitas sejati sebagai makhluk yang dicipta seturut gambar dan rupa Tuhan Allah membuat seorang percaya hidup dalam iman yang bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Inilah pemahaman Rasul Paulus ketika ia menguraikan kesannya tentang Filemon, seorang pemimpin jemaat yang melayani dan menjadi saksi iman kepada Kristus dengan cara membagikan kasihnya kepada orang lain, baik jemaat, orang-orang kudus maupun orang lain, serta menghadirkan iman dalam Kristus Yesus secara efektif. Perilaku ini tumbuh dari relasi yang sehat dengan Tuhan Yesus. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus untuk Filemon di ayat yang ke-6. Pengenalan akan Tuhan Allah yang sejati akan mengubah cara kita memandang sesama.
dan mendorong kita untuk berusaha keras memperkenalkan Kristus kepada mereka. Tujuannya adalah supaya mereka juga mengalami perubahan kualitas hidup di dalam Allah yang sejati, Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan bukti iman yang hadir dalam perbuatan sehari-hari melalui kesaksian kasih yang dilakukan oleh Filemon. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari iman yang benar. Iman kepada satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi dengan benar? Kita harus menilik hati kita. Adakah kita memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan? Adakah kita mengizinkan Tuhan untuk menghadirkan pengetahuan yang benar? Sudahkah kita menghadirkan kasih yang memberikan sukacita dan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka akan datang kepada Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi perenungan bagi kita, supaya kedekatan kita dengan Kristus mendatangkan pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani itu boleh dinyatakan ketika kasih kita boleh dinyatakan kepada sesama kita. Karena kita diberkati Tuhan dengan keselamatan, supaya hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain adalah ketika orang lain pun boleh mengenal iman yang benar di dalam Yesus Kristus, mengenal Allah yang benar yang telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat manusia. Sehingga banyak orang yang turut merasakan berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan Injil, kabar baik, keselamatan dari Tuhan Yesus boleh tersebar luas oleh karena kehidupan orang-orang percaya yang seturut dengan Injil itu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya kita dapat mengasihi bukan dengan perkataan saja, bukan juga dengan niat saja, tetapi dengan iman. Kita mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama, baik sesama anggota tubuh Kristus, terlebih juga mereka yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka pun turut mendapatkan bagian keselamatan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Mari Bapak, Ibu, saudara, kita senantiasa menerapkan semua pengajaran firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Teladan dari Filemon yang mewujud nyatakan kasih dalam kehidupannya setiap hari menjadi berkat bagi kami sebagai murid Kristus di masa sekarang. Sehingga kami pun mewujud nyatakan kasih yang boleh kami alami dari Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga ada banyak orang di sekitar kami pun boleh merasakan kasih Kristus melalui kehadiran umat Tuhan yang boleh mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.